Wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum mulai tadi ada obrolan ringan bagaimana kerusakan generasi muda pada hari ini ya, yang sudah tidak lagi memperhatikan nyawa orang lain, pokoknya ngeranyel, sikat, pateni, dan ya mengerikan. Dan Nabi sudah mengingatkan itu, bila fitanan kabilah ilmu, burulah beramal soleh, karena akan datang masa itu hari kata fitnah kayak total. Yang kalau bahasa fitnah, kalau jenengan udah dengar kata fitnah, itu jenengan tuh persepsinya harus langsung kayak ini loh, kebakaran. Kebakaran itu kalau kita nggak hati-hati, atau itu nek kali itu saya muter ya loh, apa kayak jenenge Mas Ahmad, uwer. Itu nek nggak hati-hati kesedot, nek nggak hati-hati ketarik, atau bisa juga nek nggon listrik itu sutet itu ketoknya ya mau gitu, tapi karena tegangannya tinggi banget, maka itu bisa narik. Bahkan kadang saya pernah lihat sebuah tayangan itu, kambing itu bisa ketarik ke atas, betina, makanya jangan dekat gitu. Dan itu nanti alat pengukur tekanan itu kan makin tinggi makin bahaya kan. Nah, ini ada ustadz ngisi di masjid itu ngomong, kita kalau bercanda nggak boleh bohong, masuk bercanda kambing bisa nyanolin pagar, pakai kabel, itu benar bisa, secara teori itu bisa. Jadi bukan bohong, kalau memang ada ya memang tekanannya kan ada tuh kabel sing sak gini ini, gede itu, hati-hati kalau ada yang lupas itu bisa narik. Atau yang kemarin viral di Ngawi atau mana itu, ya video konten karo mlaku ning cedake kereta ya. Nah, kereta itu kalau kenceng dia akan menciptakan ruang hampa pada jarak berapa senti dari badan kereta yang akan menarik benda yang dekat dengan dia. Nah, orang itu secara kalkulasi jadi akan kena gitu. Udah pas, dia bukan sing berdiri di atas relnya, bukan. Oh, tapi karena ya, ketika jangan dengar kata fitnah, maka ya itu harus hati-hati, karena itu narik. Sampai Nabi mengatakan fitnah terbesar umatku wanita. Nah, wanita rasa tidak ya kecuali bojone anaknya gitu ya, maksud saya itu rasa wianan sing sifate gojek-gojekan ini. Nanti akhirnya terus-terusan. Dan saran buat yang punya istri, HP nggak usah dikunci, atau kalau dikunci istri kasih tahu kuncinya iki, itu buat jaga kita biar nggak kesedot di fitnah itu loh. Nah, maka termasuk badiru bil amal solihah ini ya, amal soleh yang kita kenal apa tuh, sholat, puasa, zakat, kemudian semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, termasuk juga majelis ilmu. Makanya pentingnya majelis ilmu itu untuk membentengi gitu. Lah yang majelis ilmu di sini yo kita aja, jadinya yo sing do rusuh kayak rata-rata tahu gitu kan. Makanya sebenarnya kan saya secara pribadi kan jane lo ya berharap bisa ngisi di dalam rutin, tapi kata Mas Rano sendiri ada kondisi di mana tidak bisa menata itu loh. Karena yang saya lihat itu kesempatan untuk membrainwash mereka itu ketika di dalam. Di luar walah piye lengar giring, ra iso gitu kan. Tapi nek ning jero piye lengar mlayu dhek ya ra iso gitu kan. Makanya begitu saya kemarin disuruh ngisi apa jenenge khotbah Jumat itu, nah, saya langsung enek jadwal tak kosongin yang gede-gede. Saya masuk situ gitu. Mikir gue dirutinin, ternyata enggak. Ya mungkin pas jatah beliau terus saya masuk situ. Jadi beliau memang akhirnya harus saya pahami, ternyata beliau juga secara positioning juga nggak bisa untuk memasukkan. Padahal sebenarnya jalan tengahnya biar kemudian bisa memperbaiki banyak keadaan itu masuk sebenarnya gitu. Nah, kita ya, diminta untuk
bermajelis ilmu untuk kemudian illa nazalat alaihimus sakinah, agar jiwa kita itu tenang. Dan kita harus menyadari itu. Kalau kita sampai jauh dari majelis ilmu atau jauh dari rumah Allah, wes bener meronta-ronta jiwa itu. Dan pikirannya wes macam-macam, tergantung senengane. Senengane mendem ya pengennya mendem, senengane main ya main, wedok-wedok ngapunten, mateni ya mateni. Itu jadi hobi gitu. Dan nanti akan ada julukannya masing-masing. Seneng mendem ya jenengane pemabuk, seneng main ya penjudi, seneng mateni jenenge pembunuh, psikopat, apapun gitu kan. Nah, makanya orang muslim harus menyadari keadaan kalau kita itu punya jiwa lemah. Terus di situ ada jin yang selalu membisiki kita untuk berbuat yang jelek, jin korin. Dan Nabi punya, cuman jinnya sudah masuk Islam sehingga Nabi itu dibisikinya selalu yang baik. Makanya kita kadang rutin ke sholat tahajud 2 tambah witir 1 aja kadang sering luput. Nabi enggak sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah makanya Mas Rano meminta saya untuk membawa tema tentang siksa kubur atau adab kubur atau fenomena di dalam kubur. Sebenarnya itu panjang temanya. Nah maka saya bawakan tentang proses dicabutnya nyawa kita nanti. Pada akhirnya kita semua akan mati kok. Sebagai apapun kita, umur berapapun kita, ada peluang kita mati. Jadi saya udah ngobrol sama Mas Amar, punya temen yang ya temen lah itu, udah mati duluan gitu. Dan teman kita bareng-bareng itu Mas Dani udah mati duluan. Pada akhirnya itu semua itu tinggal urutan. Nek ra aku sik kowe sik kan gitu. Nek ra aku sik bojoku sik atau nek ra bojoku aku sik kan gitu. Dan pada akhirnya nanti apa yang hari ini kita miliki ya gentenan gitu. Ya nek kita sik terus bojo kita dadi rondo sugih mesti wis ana sing ngantri. Apa meneh momon tu rondone rondo nom gitu kan ya genah. Mon sabar janjian engko janjian ning surga ya jenenge menungso. Dia juga akan mikir tuh, bener aku janjian karo mantanku sing wis mati, tapi lah godaanku luar biasa. Nah, artinya masih mending kalau dia kemudian mencari jalan nikah gitu kan. Nah, parah meneh nek dia di depan pengen ketok setia dengan janjinya, tapi di belakang malah berzina segala macam, lah itu tambah karu-karuan gitu. Makanya ya saran aja gitu kan. Nek iso enggak usah janjian untuk sehidup semati ya. Sehidup silakan, nek mati ya nanti biarkan sendiri-sendiri. Mung bedane kalau perempuan itu nanti akan ditemukan dengan suami terakhir. Nek laki-laki niku akan dipertemukan dengan semua istrinya selama tidak cerai. Jadi bisa kalau jenengan meninggal, jenengan nikah lagi, engko sing meninggal ya ketemu jenengan, sing dinikahin ya ketemu jenengan. Idone di situ. Lah ngopo? Ini dijelaske saiki. Itu nanti denger wong wedok itu mesti pikirannya negatif, kok nggak adil buat saya sebagai perempuan. Maka jawabannya nanti laki-laki itu di surga sana dikasih kemampuan urusan seksual itu 100 kali lipat. Perempuan itu cuma dikasih sama. Sehingga kondisi seorang laki-laki itu akan apa istilahnya? Cara sapi birahi terus gitu. 100 kali gitu. Nah, wanita enggak sama. Sehingga seorang wanita itu nanti dia pun juga pengen menikmati surga. Nah, ketika dia menikmati surga, seorang laki-laki mesti tinggal toh. Nah, sedangkan laki-laki nih posisi nih butuh terus gitu. Akhirnya dibanjeli nganggo bidadari. Nah, bidadari sama wanita surga yang masuk surga itu jauh lebih cantik wanita surga yang masuk surga. Makanya ketika istri kita itu ada di dekat kita ora bakal ngirik bidadari kuwi. Tapi begitu istri kita main misal ke sungai, mungkin main ke taman, mungkin lagi ngupek buah-buahan atau mungkin opolah gitu, pokoknya menikmati surga. Nah, bidadari itu sebagai banjelane, cadangannya. Dan itu gak akan mengurangi kecenderungan kita kepada wanita surga. Gitu. Nah, nek dijelasin saiki wong wedok pikirannya, wah kok ngene kok ngono. Kok penak wong lanang wong wedok mung ngene mung ngono gitu. Tapi begitu nanti di sana seorang perempuan itu tidak akan ada rasa cemburu karena sebelum masuk surga dia setelah lolos dari Sirat dia akan lewat lagi di jembatan lagi namanya Kontoroh. Tapi yang lewat Kontoroh ini sudah jelas ahli surga. Di Kontoroh ini dicuci hatinya dari rasa cemburu, rasa benci, iri dan hilang semua. Gitu. Nah, makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita tarik mundur kata Utsman bin Affan
Hani radhiyallahu anhu bekas budak Utsman ibn Affan berkata, karena Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Utsman itu kalau berada di kuburan, nah ini penting nih, biar jenengan paham kenapa kita disunahkan untuk ziarah. Jadi bukan untuk aneh-aneh ning kuburan, bukan untuk njaluk apa ning kuburan, nyajeni kuburan, bukan. Ini fungsinya, ya mengingat mati seperti apa kan gitu kan. Nah, baka hatta yabulla lihyatahu. Beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Berarti Khalifah Utsman jenggotan. Nah, terus artinya jenggot itu ya sunnah Nabi, ya sunnah para khulafaur rasyidin, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Dan jenengan yang bisa jenggotan ya sebaiknya jenggotan. Dan ya pengalaman saya loh ya, punya jenggot itu secara tidak langsung ya melindungi kita dari fitnah. Tak kasih contoh, zaman bencong-bencong bisa naik kereta dulu, saat ini kan udah ada saya lu ngamen tuh Purworejo untuk ini Jogja. Nah begitu kan Purworejo itu mendekatkan suku, ambil saya ada yang dekat Solo itu bener naik semuanya nyanyi nganggo gitar sing kotak saka triplek kalau taline yang karet ban lho tung 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 ya. Dan sekono kae jenenge bencong, sok ayu sok piye gitu kan. Nah, barang rampung nyanyi nariki satu-satu dari kursi ke kursi ya, nek mlebu ning kereta kan duit kena di depan mata karena wongnya kan banyak. Nah, begitu ndelok sing brewok dilewati. Artinya ya akan ada satu kondisi di mana ya jenggot itu tidak langsung bisa menjaga kita dari fitnah. Walaupun ya saya naikkan singgitan itu karo wedok-wedok sing ning telecek kadang disiksa ti ya. Tak bencong-bencongnya, Pak. Ngono. Ya tak langgar mbak. Ya kadang bencongnya barang. Ngono. Suara lanang sing metu. Rumahane ayu Muhammad ini malah gila nih. Nah, kenapa kok beliau menangis? Ini yang menarik. Faqila lahu tudkarul jannah. Bila dikatakan kepadanya, tudkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai khalifah, jenengan itu kalau dikasih tahu atau ngobrol soal surga neraka jenengan biasa aja, nggak ada nangis-nangis gini. Kok sekarang jenengan lihat kuburan nangis-nangis ngapain? Faqala, dia menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tahap pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa innaja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang bisa selamat di tahapan pertama ini, biasanya setelahnya itu tambah gampang, mayar urusannya. Wa illam yanju, kalau gagal, fama ba'dahu asaddu minhu. Setelahnya mesti rekoso. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu mandoron qotun illal qabru afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun kecuali kuburan yang lebih mengerikan darinya. Jadi ya memang kuburan itu. Dan nanti kadang jenengan nek takziah itu ngiringi orang mati, kadang kan diminta niki biaya saya gitu. Jenengan ra ngerti gitu. Itu bukan soal ganggeng-ganggengnya. Jadi pengakuan yang benerannya gitu. Makanya saya kalau takziah kenal orangnya dan orang baik gitu, saya itu kon ngimami sholat jenazah itu kadang ini nangis dhewe ya ora tekan gitu. Atau mungkin sing ngimami wong liya kon macake dongane, itu kadang aku nangis dhewe karena ngerti ini orang baik. Jadi bukan soal ganggeng-ganggeng. Ya artinya nek jenengan mengendihkan dan jenengan tahu ya enggak apa-apa ya. Cuman kadang itu loh kita itu enggak pernah ngerti, enggak pernah tahu kok. Jadi bukan soal ganggeng-ganggengnya. Bener-bener sebuah pengakuan real ini anak baik. Makanya dalam kasus Mas Dani itu ya saya tahu ini orang baik kok. Saya pernah ngobrol mata, saya pernah diskusi banyak hal gitu. Dan apalagi Bapak gitu kan, makanya saya kenal gitu kan secara personal. Makanya yang terbaik dalam hidup itu bukan soal pencitraan. Jadi berbuat baik aja gitu. Nanti orang itu menganggap kita apa atau enggak mengenal kita enggak masalah gitu. Karena kebaikan yang hakiki itu yang memang benar-benar lahir dari penilaian yang tulus, bukan karena
kita meminta orang menganggap kita baik, bukan. Ya yes, pokoknya nek bantu nulung kayak hadiah wis los aja, ndak usah dipikir aku pilih aku yo, dadekno aku lurah, nggak perlu menjadikan itu. Berbuat baik berbuat aja. Saya selalu ngomong sama anak-anak ini, misalnya kamu ikut saya gini, nanti nek kamu lulus selesai jadi orang sukses, kamu ingat saya ndongake alhamdulillah. Ndak ya ndak apa-apa. Wong kamu dulu belum datang aku baik-baik aja, sekarang kamu datang dan nanti pagi aku insya Allah tetap baik aja. Makanya hakikat orang itu ya dan pagi. Nah yang terbaik adalah orang yang kemudian benar-benar meninggalkan kebaikan sebagai nilai yang tulus dan diakui, bukan dipaksakan. Makanya saya itu naik sama anak saya guala era ukur. Tapi ya mereka tahu bapak itu galak ngopo gitu loh. Sehingga nek apa-apa tetap golek saya gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena memang mereka ngerti nek hal yang dicari dari saya itu adalah hal-hal yang memang kebaikan, ya, mereka akan mendapatkan itu. Gua anak saya yang gede itu pernah ngomong gini. Nah, jadi karena dimanja sama istri saya ya. Jadi yang pondok itu kerasan gitu. Sampai akhirnya kelas 3 awal apa kelas 2 terakhir akhir gitu. Ngomong Umi itu salah menaruh aku di pondok gitu. Atau bahasa semisal itu sing intine pokoknya itu sebuah kesalahan. Wes tak ajar Mas itu. Ajar. Ngomong selentik, tak ajar tak goblok gitu. Karena saya tuh gak pengen gitu punya anak-anak yang kemudian gak menghargai perjuangan orang tuanya kan. Apalagi pondok-pondok larang mlebut 20 yuto, SPP ini 2 yuto gitu. Jadi ya saya ingin ngasih tahu dia, kamu tuh tak taruh di tempat yang terbaik, tempat yang kalau mau bapakmu mbokmu lali niliki lali nyangoni kowe iki cik mangan warak panganan sak pirang-pirang ning kono. Terus guru-gurune yang calon guru-guru terbaik, fasilitas terbaik gitu kan. Kok iso-isone muni ngono ketika banyak orang pengen ke situ aja mungkin ra lolos seleksi, mungkin ra mampu bayar, bahkan temennya iki enek sing sampai nggak bisa bayar berapa bulan itu dikeluarkan. Maka ya tapi ya tadi tuh, ada apa-apa dia nyari saya. Tapi gini. Oh ya. Dan saya ya welcome orang terus naik Barnas terus itu sudah. Jadi kita juga harus pintar merubah keadaan. Jadi ketika kita nggak cocok kita bisa menyampaikan pendapat, tapi begitu semua keadaan itu sudah kembali normal, kita harus merubah. Jangan entar enek atau wong sing nesu awet gitu nanti kok nanti mati kita musuhan loh. Ora genah. Jangan sampai. Nah, sekarang bagaimana cerita tentang nyawa itu dicabut ya? Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-A'masi telah menceritakan dari Al-Mihal bin Amir, dari Zadan Abu Umar, dia berkata dari Al-Bara' bin Azib, kharajna ma'a Rasulullah SAW, kami dulu pernah keluar bersama Nabi SAW fi janazatin rajulin minal ansor, mengiringi ngiringi lah karena mau dikuburkan itu, mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad ba'du, jenazahnya sudah siap, kuburannya baru digali, baru dibikin liang lahat. Nah kemudian kami sudah di kuburan itu, faqa'adna haulan Nabi SAW, terus kami itu duduk di sekeliling Nabi sambil nunggu digawe ke bolongan itu, bermajlis di kuburan. Ini berarti menunjukkan majelis di mana aja tidak apa-apa. Makanya kadang ada orang yang dikuburkan, berarti kuburke terus ditungake, terus saya tahu saya singkat itu ya toh. Enggak apa-apa untuk mengingatkan. Dan saran saya itu harus diusahakan. Karena enggak dengan format kegiatan kayak gitu, engko muncul orang-orang sing bawa hal-hal sing aneh-aneh gitu. Parah meneh nek sing mati iki pemabuk biasanya malah dogo ciu segala macam gitu. Wah gayane kaya film-film kayak gangster mati terus koncone digerucuk ciu. Cetar. Ya nek iso pokoke ngono kae lah. Ngono sing mati ngono kae lah, ora gendah-gendah. Pokoknya jangan yang kayak gitu ya. Jadi dengan nek ada temennya yang meninggal, pokoknya biasanya disaut gitu, gendang. Karena gini loh,
kadang itu ada teman kita itu dia sudah baik, lingkungannya cek bobrok itu. Nah ini nek mati dikukup sama sing bobrok mesaknya gitu. Ini jenengan harus set gitu. Dibantu sedemikian rupa jangan sampai diserahkan pada lingkungan yang bobrok itu. Nah, waqa'anna haula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kelilingi beliau. Faja'ala yanduru ila sama wa yanduru ila al-ard. Beliau lihat ke langit, lihat ke bumi. Waja'ala yarfa'u basarahu wa yahfidhuhu salasan. Dia mengangkat pandangannya, menurunkan 3 kali. Kemudian beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna rajulal muslim idza kana fi qubulin minal akhirah wa qita'i minad dunya. Seorang muslim ketika berada di ambang akhirat, berarti apa? Di kematiannya, di OTW matinya, di sakaratul mautnya, dan di ambang perpisahan dari dunia, ja'a malakul maut. Malaikat maut itu datang. Misal ini orangnya ya, taruh sini, cek, malaikat maut datang. Ini mau mati sekarat, malaikat maut datang. Terus, nah, faqa'ada ala ra'si, ini misal kepalanya, di sini malaikat maut. Terus gitu. Wa yanzilu malaikatun minas sama ka'anna wujuhahum syams. Lalu malaikat yang lain turun. Malakun 1, malaikat itu banyak, turun banyak, mengelilingi. Dan mukanya si para malaikat ini kayak matahari, terang. Ning sekali lagi ini udah beda alam ya. Jadi jenengan ndak usah diwong ya. Enggak usah bayangke, enggak usah. Tapi nanti ada video itu yang mengumpulkan orang-orang yang mati mendadak. Mereka rata-rata ngene, ngerti? Muter ngono Mas. Nanti bluk mati. Saya pernah lihat video itu kompilasi mungkin 5 atau berapa kasus itu. Hampir semuanya termasuk sing gawe ngegame ngene parane mati. Makanya pokoknya nek bisa itu punyalah kegiatan-kegiatan sing baik lah gitu, jangan sing aneh-aneh itu loh. Okay. Kemudian ma'ahum akfanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka ini membawa kafan-kafan dari surga dan membawa minyak-minyak wangi dari surga. Nah, surga itu di langit ke-7 yang atas. Makanya karena mereka ini banyak, bawanya banyak. Soalnya apa? Bakal keliling. Nanti sesuai kemarani aga, marani aga Mas Amar. Nanti ben ra munggah meduk tegawa sisan. Nah, makanya sing keliling tadi banyak, malaikat maute di situ 1 gitu. Kemudian fayak uduna min humadal basor. Mereka duduk jauh, pandangan mata memandang. Berarti banyak banget. Nah, aku yang sempit tadi saya bilang alam gaib. Tadi kita tidak lihat. Kemudian fayaqulu malakul maut. Nah, ini malak 1. Malaikat maut yang di sini berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah akhruju ila maghfiratin minallah wa ridwan. Hei jiwa yang tenang, yuk metu menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Berarti ini orang Islam. Nah, malaikat ini sing keliling banyak, malaikat maut 1. Tapi bukan berarti malaikat maut mung 1, bisa jadi banyak juga. Tapi setiap mencabut nyawa 1 dikasih 1. Itu. Jadi walaupun ada khilaf ulama 1 tapi bisa cepat cari sana. Tapi ada juga yang berpendapat malaikat mautnya itu sebenarnya banyak. Cuman dalam posisi mencabut itu 1. Ulama mana yang benar itu ya. Mas Yuli Fatakhruju tasilu kama tasirul qatratu minas siqa. Jiwanya keluar, mengalir seperti tetesan air dari wadahnya. Jadi keluar. Tetesan air kan halus ya tuh. Tes. Itu keluar pelan-pelan. Fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain. Para malaikat itu tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun. Fayas aduna biha ila sama. Jadi begitu keluar itu digoceki. Digoceki, mabur ning langit. Sing nggowo malaikat piro? Ndak tahu. Tapi bahasanya fayak uduna berarti banyak. Nah, mungkin yang ngubengi ini naik semua bisa. Dan malaikat itu jumlahnya banyak banget ya, sampai nanti di satu lurusnya Ka'bah itu ada masjid di sana, kiblatnya para malaikat namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi. Dan sebagaimana Ka'bah itu tidak bisa dijadikan nama masjid, sebenarnya loh Baitul Ma'mur itu jane ya ora entuk udah dijeneng masjid. Tapi ning Solo Baru nama masjidnya Baitul Ma'mur.
Fala yamurruna biha ala jundin min malaikatin illa qalu. Mereka melewati sekelompok malaikat. Jadi di langit itu banyak malaikat juga, sampai dikatakan dalam sebuah hadis itu tidak tersisa tempat sejengkal kecuali ada malaikat yang bertasbih atau bersujud. Mereka bertanya, "Mahadhihi ruh at-thayyibah?" Iki ruhe sapa to iki kok ya apik men wonge keadaane. Fayaqulu fulan ibni fulan bi ahsani asma'i, disebutkan namanya. Iki si fulan, anaknya si fulan. Sebutkan Amar bin siapa, gitu kan? Adrian bin siapa, sebutkan nama bapaknya. Nah, nanti ketika itu sama, misal ada orang lain namanya Amar juga, nama bapaknya sama gitu kan. Nanti dibingkai terus sampai beda. Nah, bi ahsani asma'i, dengan nama yang terbaiknya. Misal dulu panggilannya misal gitu kan. Pak Yai, sebut Pak Yai, anaknya Pak Ustadz misal gitu. Fa idzan taha ila sama futihat lahu abwabus sama, sampai ke langit 1 dibukakan pintu, naik lagi langit 2 bukakan pintu. Itu terus. Summa yusabbihuhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama illa ditaliha. Dan setiap malaikat di langit itu ikut ngancani. Dan itu jenengan akan dapati ketika ulama mati. Ketika seorang ulama mati itu, jenazahnya itu nek metu dari rumahnya itu, wis dinteni wong akeh mesti wong metutke. Wah, luar biasa itu. Kematian yang indah di dunia, di akhirat. Di langit juga itu, ruhnya dibawa naik, ditutke. Sing ngiringi tadi udah ada terus do ngetutke itu. Tapi ya enggak semua juga, terus langitnya kosong itu enggak, sebagian ikut naik. Hatta yuntaha ila sama isabiah, terus sampai langit 7 sing paling dhuwur. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan uktubu kitabahu fi illiyin, catat amalnya itu atau namanya itu di Iliyin, yaitu tempat tertinggi yang ada di surga sana. Jadi ada tempat namanya Iliyin, di situ diletakkanlah catatan-catatan para penghuni surga yang nanti pada hari kiamat akan diberikan dari mana? Dari kanan. Udah ngerti gitu kan. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan arji'u abdi ilal ard, kembalikan rohnya hambaku ini ke bumi. Jadi pas kita ceritakan ini, di pas rohnya dicabut, dia di mana tadi? Dia di mana? Enggak, pas dicabut itu, pas posisi dicabut di badannya ini di mana? Di bumi sebelah mana? Posisi wong mati biasanya ning ndi? Ya tidur posisinya. Orangnya di mana? Ini Mas. Wong mati ku lho ning ndi? Ya nek ra ning omah ning rumah sakit to. Nah, di alam. Nah, roe digo munggah. Sembari roe go munggah, iki kan wis mati iki. Nah, didusi lah, dikafani lah. Terus digawa ning kuburan kan. Nah, begitu ini sudah di kuburan, nah rohnya kembalikan kepada hambaku di bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Aku janji loh, mereka itu dari tanah diciptakan. Wa fiha uiduhum, dan kepada tanah akan dikembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti dibangkitkan lagi dari tanah. Faturaddu ruhuhu ila jasadi, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Di mana berarti ini? Ya, di kuburan. Maksudnya gue di kuburan ya di tanah. Fata'tihil malaikatu fayaqulu man rabbuka. Begitu sudah di kuburan, ruh dan jasad ketemu lagi, tapi nggak hidup loh ya di situ, tapi nggak hidup. Datanglah malaikat, bertanya, man rabbuka, Robmu sapa mas? Fayaqulu, orang itu menjawab, Allah. Fayaqulun, malaikat di sini disebutkan fata'tihil malaikah, malaikat mendatanginya. Walaupun nanti kita tahunya mungkar nakir itu. Berarti ini wonge malaikatnya iso lebih dari 2. Nek malaikat itu 1 malakun, nek malaikat 2 malakani, nek malaikat banyak malaikah gitu. Nah, fayaqulun, malaikat itu bertanya lagi, madinuka, agamamu apa? Nah, baru dia bisa jawab al-Islam. Fayaqulun, malaikat itu bertanya lagi, mahadzar rajulul ladzi kharaja fikum. Dinampakkan sebuah penampakan, ini ada orang yang diutus di tengah-tengah kamu. Ini siapa? Fayaqulu, dia menjawab Rasulullah. Ini akidah, karena nanti anak Imam Ghufran ngomong, "Kok nek ditekoki man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka?" Jawab Mama Ghufran. Nanti Mama Ghufran ditanya,
nanti kalau ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, jawab Pancasila. Nanti saya tagil sirat ditekoki. Nanti nek ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, jawab saya muridnya Hasyim Asy'ari. Nanti nek orang apa kuwi sufi-sufi Habib-habib ngajari, memang kok nek ditekoki man rabbuka wa dinuka wa man nabiyuka, jawab Habib Abdullah Al-Haddad. Wis aneh-aneh. Jawabannya sing bener sing di ikilah, sing kae mau salah kabeh. Lho nek kita ndak Pancasilais, ya ndak gitu juga. Jadi kecintaan kita pada negeri kita bukan terus dirumuskan dengan aneh-aneh gitu. Apa terus nek kita mencintai negeri ini terus nek salat Al-Fatihah diganti Pancasila terus jadi bener? Ya ora to gitu kan. Justru kalau kita cinta negeri ini ya kita jaga negeri ini dengan beragama secara baik dan benar ngono lho. Sepakat toh? Artinya saya tidak sedang mengajari untuk tidak nasionalis itu toh. Jadi bukan terus menyimpang dari pendapatnya Mama Gufron, menolak pendapatnya terus iki berarti radikal ya enggak lah. Justru kita itu sedang menjaga negeri ini biar Allah itu tidak murka loh. Syariatnya di orang arek ngono kan sing duwe syariat nesu terus piye dikai gempa bumi sing apa sing iso nahan Mama Gufron nganggo tongkate kae ora bakalan gitu kan. Udan ditancep kowe nganti ngenang-ngene udane ra mandek kok ya ndelok videone batin wong pekok ngene di ana sing ngladeni. Enek sing nanggap, enek sing bayar gitu loh coba. Wis dia sendiri ngomong loh, saya pernah gila 3 tahun loh coba loh. Tapi sampean ra ngerti Mama Gufron sing ndi. Ngerti Mas? Ra ngerti ya astagfirullah. Lah syukur ra ngerti ya. Tapi kuwatir kok nek ngerti terus percaya gitu lho, wis bahaya. Oh ndelok rupane ra bejaji nek disebut waliullah nek ra bejaji. Nanyanya ya pakai bahasa Arab. Apa? Ora iso makoli ngomongnya mau ngono tok. Oh nanya iki, malaikat. Iya. Dan enggak usah khawatir, kita bisa nanti. Enggak usah khawatir. Bahkan obrolan penghuni surga itu pakai bahasa Arab gitu. Nanti kita bisa otomatis. Enggak usah khawatir. Tapi nek memang mau belajar bahasa Arab ya itu lebih baik. Tapi jangan sampai kayak ini kok sebagian ustad. Oh ini rasanya bahasa Arab kok ting kubur rasul jawab, ning akhirat rasul jawab. Ngono ku yo kleru ngono. Ndak. Engko ning surga kowe meneng ae jangan ngomong wong ya ngapusi nek ndak ya. Ndak gitu ya. Jadi ya tawa-tawa kursus bahasa Arab ya ora apa-apa ning ra ngono juga carane gitu ya. Nanti kaya sapa kae Ustaz Al-Habsyi. Air terbaik itu 1 air Zam-Zam, nomor 2 air yang keluar dari jarinya Nabi, yang ketiga air yang saya bawa ini. Air sing tak dungani iki lho, wah badalah. Arep dodolan tak ngono ae. Ora kena ya gitu ya. Yes. Jualan silakan lah, tapi jangan kemudian bawa agama lah, enggak bagus. Ya tapi nek emang itu air Zam-Zam dengan tawa-tawa enggak apa-apa. Maksud saya itu banyumu ki lho ora ngono kuwi gitu. Mendadak diomong kayak gitu. Nah, jadi nanti ditanya, ini siapa ini orang yang diutus di tengah kamu? Kemudian mereka menjawab, Rasulullah, itu Rasulullah. Wa ma yudrika. Terus apa yang membuatmu tahu tentang orang ini? Kemudian dia menjawab, ini penting nih. Qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah. Nah, dan aku mengimani dan aku membenarkan. Ini gimana tuh kayak gini? Membaca Quran, diimani, dibenarkan. Di majelis ilmu. Nah, nek mau cetok kan biar mengimani mau cetok tapi nek dengan memahami makanya Nabi kan mengatakan masama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang itu berkumpul di rumah di antara rumah Allah kemudian yatluna kitabullah membaca Quran wa yatadarusuna bainahum dan mempelajarinya. Nanti ada sebagian orang menerjemahkan dan mentadarusinya, ini kurang tepat ya, jadi lebih tepatnya mempelajarinya. Nah jadi ketenangannya itu gak cuma di dunia, sampai ning kuburan tuh tenang. Nah, kowe kok iso ngerti wong iki piye gitu. Ditanya gitu kan tadi kan. Aku baca Quran, mengimani dan membenarkan. Fa yunadi munadi minas sama, terus ada penyeru dari langit. An sadaqa, orang itu benar. Fa afrisuhu minal jannah, keendang dihamparkan itu hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kayak ono klambi dari surga. Jadi senajan pakai kain kafan itu sebenarnya dikasih baju dari pakaian surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah, tunjukkan tempat tinggalnya nanti di surga. Wa yumaddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi rauhul jannah wa rihuha. Kuburannya dilebarkan, diluaskan, lalu tadi yang hamparan tadi dari surga itu didatangkan angin dan bau surga.
sejuk dan wangi. Fayaf'alu dzalika bihim, itu pun dikerjakan oleh para malaikat. Wa yamsululahu rajulun hasanul wajhi hasanul siyab thayyibur rih. Malaikat tadi yang datang. Nah, tahap kedua, datang seorang laki-laki dengan wajah tampan, pakaian indah dan aroma yang wangi. Wong ganteng, pakaian bagus, bukan nih Mas? Ya, enggak. Nek sapa manut men? Oh. Barang. Nah, terus aroma wangi muncul, betul. Fayaqulu, si ruh ini tadi, ruh ya, jenazahnya enggak, jenazahnya mati, ruhnya tanya. Dia berkata, orangnya berkata, absir billadhi yasurruka hada yaumukal ladzi kunta tu'an. Mas, bergembiralah kamu dengan apa yang menyenangkan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan untuk kamu. Fayaqul, ruhnya bertanya, man anta? Lah iki sapa ya Mas? Fawajhuka wajhun yubassiru bil khair. Nek ngelihat mukamu, penampakanmu, penampilanmu, wah kowe iki ketoke pembawa kabar baik ya. Ya kayak kita nek ning omah teko wong ganteng ngono, wah iki mesti kabar baik, wah ternyata tawa-tawa bar iki kapusan. Ya coba nek klambine elek wonge serem gitu kan mesti wis buka kelawang to. Makanya harus waspada. Tapi nek ning kuburan ini udah enggak mungkin dia menipu kan. Wayakul, dia mengatakan, ana amaluka sholih, aku amalmu sing soleh kayak lu. Sing salat ikhlas, sing poso ikhlas, sing tulung-tulung ikhlas, sing nek koncone nek musibah selalu hadir. Ya macam-macam lah gitu. Pokoknya semua kebaikan yang jenengan tebar tadi. Makanya tadi di depan dia bilang badiru bil a'malis sholihah, buru-buru beramal sholih. Jangan sampai kedisian setan ngajak sing ora-ora, ngajak tawuran, paten-patenan, mendem. Naudzubillah nggih. Sayangnya tadi wonge sing kene tawuran ora tau teko gitu kan. Yang teko jenengan tok tawuran ae gitu. Kemudian si ruh ini pun mengatakan, Robbi akimis sa'ah kai arji ilayya ahli wa mali. Ya Allah, mbok ya oke endang niku kiamat didatangkan. Jadi niku ruhnya orang-orang soleh itu njaluk kiamat kayak endang kedadean. Kenapa? Agar aku dapat melihat lagi keluargaku dan hartaku. Harta yang mana? Yang disodakohkan, yang diinfakkan di jalan Allah. Summa qara'a, kemudian beliau SAW membaca ayat Ibrahim, ayat 27 surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzi amanu bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Berarti di dunia ini kita harus meneguhkan ucapan apa itu? Qul amantu billah sumastaqim. Ucapkan, aku beriman sama Allah. Saya menjaga akidah ini dengan benar. Saya bertauhid dengan murni, tidak tak campuri kesyirikan. Aku tadi wong Islam, tetap sholat, pokoknya istiqomah, ngene apapun yang terjadi sama saya, inilah jalan saya. Mulai bojo ketemu pokoknya aku tetap sholat. Ora bakalan aku ora sholat kalau ora ketemu bojo. Iya Pak ya. Sing kuwi bareng. Setiap itu dinamikanya masing-masing. Ada yang kemudian ngejar dunia ya belum dapat, ngejar duit ya urung entuk mung semono. Wis pokoke kuwi istiqomah. Di dunia nanti Allah akan teguhkan ucapan jenengan, di akhirat bisa jawab apa? Man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Jadi bukan karena latihan, bukan karena keprean, apalagi sing ngepreki ngekeki contekan ngawur tadi mau lho. Sebut Abdullah Al-Haddad, sebut muridé Kiai Fulan bin Fulan, sebut apa mau Mama Gufron, sebut Pancasila. Nanti nek punya mursyid tertentu sebut nama mursyidnya itu. Wah itu jelas ngawur kabeh. Wis yakin ya 1.000% ngawur. Jadi enggak usah dirungokke. Nek jenengan nganti krungu pengajian kayak gitu ora usah teko karena dia sudah merusak level akidah. Wis. Mbok ngumpul 1 juta orang dengan sorban kabeh, lambene putih kabeh wis rasa teko. Karena dia sudah merusak akidah. Ini tuh jak cuman perbedaan fikih, akidah. Bahaya. Yes, mang diteni kowe bahaya. Wa amal fajir, adapun para pendosa. Pendosa iki sosok wong Islam. Fa idza jaa fi qubulin minal akhirah wa qita'i minad dunya
kalau sudah datang waktunya untuk memulai tahapan akhirat dan terputus dari dunia, atahu malakul maut fayaqudu inda ra'sih, malaikat maut datang duduk di kepalanya, wayanzilul malaikah, datanglah para malaikat yang banyak. Kalau tadi wajahnya cerah kayak matahari, yang ini sudul wujuh, wajahnya usem hitam, ma'ahum al-musuh, bersamanya kain dari neraka. Kalau tadi kafan dari surga. Fayaquduna min humatal basar, ngubengi sejauh mata memandang. Fayaqulu malakul maut, malaikat mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah ila sakhatim minallah wa ghadabin. Rohnya orang yang jelek, ayo menuju kemurkaan Allah dan menuju kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan yang lihat video itu menangin, mengerikan luar biasa. Makanya nek ning TV film-film action kae, cek sempat pesen kok ngene ngono. Lah kuwi ya mung film gitu. Asline gak ngono, Mas. Tenan. Nanti nek cocoke karo ayat kuwi, sampai ayat itu mengatakan orang-orang kafir itu sampai roh itu sampai digetok diel gitu kan, mencelat gitu. Jadi mengerikan sebenarnya. Makanya nggih apa yang kita lihat di film-film itu cuma film. Faktanya kita ngimani ayat, ngimani hadis. Kemudian fatufarraqu fi jasadihi fayanqati'u ma'aha al-uruq. Lalu rohnya terpencar ke seluruh tubuhnya. Mau ambiar itu, mana diketok diel. Kemudian terputuslah urat-urat serta syarafnya. Wal asabu kama yustakhraju as-sufu al-mablul bisafudi dzisyu'abi. Seperti bulu domba basah yang dicabut dengan garpu yang bercabang. Jadi kayak kulit lulang itu ning jek enek wulune mlungker-mlungker itu. Terus duwe garu, wong Jawa ngarani garu sing buat dami itu digeret. Suwek. Fayakumun, kemudian malaikat itu pun berdiri kepadanya, ilaihi fala yad'unahu fi yadihi tarfata ain fayas'uduna biha ila sama, dan mengambil ruhnya tanpa membiarkan sekejap mata. Sama-sama diambil, nek sing ini langsung sret gitu, nek sing tadi pelan-pelan. Lalu mereka membayanya naik ke langit juga sama. Fala yamurruna ala jundin minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruh al-khabisah. Ketika naik di langit ada malaikat, mereka bertanya, iki rohe sapa iki kok elek men. Nek cara basa Jawa sing elek itu kok bosok men, kan bau. Aromanya enggak enak gitu. Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, fulan bi akbahil asma. Ki si fulan, bapake anake si fulan, dengan nama yang paling jelek. Ya, misalnya biyen ning donya diceluk bajingan, ya celuk bajingan anake si iki gitu. Nah, tergantung parapane sing paling jelek itu. Dan itu musibah. Kenapa sudah tidak bisa diperbaiki? Dianya loh ya. Tapi nek dia meninggalkan anak soleh masih bisa, dengan catatan tadi wong Islam sing elek. Tapi nek ini kontenge wong kafir dan tidak bisa. Doa siapapun udah nggak bisa memperbaiki keadaan. Lah kok ngono Mas? Doa Nabi tidak bisa mengangkat, merubah kondisi Abu Thalib gitu. Makanya saya dulu pernah kuliah tafsir itu, saya pernah mengatakan Abu Thalib itu kafir itu. Walah, dosanya nesu-nesu. Kok jenengan bisa memvonis kafir? Loh, hadisnya jelas itu Pak Dokter. Tak lulus Pak Dokter. Tak bisa. Itu lisannya hatinya itu beriman. Wah, angel gitu. Angel. Nanti ada dosen tertentu ngomong Fir'aun itu aslinya beriman dalam hatinya. Coba. Dan kita orang hidup jelas membaca ayat Fir'aun itu kafir kok. Mosok isasnya dikatakan beriman. Makanya enggak bisa ya kita merubah-rubah teks yang sudah nyata ada itu. Fir'aun itu jelas-jelas kafir gitu kan. Abu Thalib jelas-jelas kafir gitu. Kemudian fa'idan hiya bihi ila sama ghuliqat duna hu abwabus sama. Ketika ruhnya sampai ke langit, maka pintu langit ditutup, gak mau bukain. Pintu langit satu itu loh, kudune kan dibuka kayak yang ruh yang pertama tadi, 1 2 3 4 sampai 7. Nah ini baru langit dunia pas sampai sini tutup, diel gitu kan. Sorak-orak, retok munggah. Wa yuqalu uktub kitabahu fi sijin. Ada suara dari langit, tulis namanya di sijin, yaitu tempatnya orang-orang yang durhaka. Jadi sijin itu
satu tempat di neraka sana yang untuk meletakkan catatan-catatan nama-nama orang yang akan menghuninya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan aidu abdi ilal ard, balikan ini hambaku ke bumi. Jadi dia disebut hamba. Jadi semuanya orang kafir itu sebenarnya masih hamba Allah gitu. Mungkin ya tadi itu hamba yang kurang ajar, yang nggak ngerti dia harusnya kemana gitu. Ibaratnya nih, kamu punya karyawan, nyata-nyata karyawan berkontrak sama kamu, tanda tangan di atas menteri, kamu akan mengerjakan kerjaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kamu gaji gitu. Tapi garapannya rada garap. Atau melebur atau mangkat gitu. Terus nek wayah gajian gitu kan. Kuwi ngelekke bos jolalim transfer gitu. Itu kan karyawan ra cetha gitu. Makanya nanti di Quran surat Fatir, wah aku nek denger ke Murad Ali Syekh Salman Utaibi ayat itu aku pengen berbes dewi. Di situ dikatakan apa? Ya ayuhan nas, kamu semua, kita semua, antumul fuqara ilallah. Kita itu orang-orang fakir di mata Allah. Amit Mas, Quran 1 tolong. Tak keliru. Nek Mama Gufron kan baca Quran, ra iso baca Quran langsung ini. Brek. Baca. Ngomong wong. Gak mau baca sendiri. Loh, lala langsung surat Fatir loh tak buka. Ini aku duduk Mama Gufron ya. Jadi di sini dikatakan, ya ayuhan nas ayat 15. Antumul fuqara ila Allah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Orang-orang butuh sama Allah. Makanya nek wong aku mau sholat nek orang ketemu jodoh gitu. Pas kasarane, kowe ora ketemu jodoh nganti mati, kowe ora sholat ya Allah ya ora masalah gitu. Enggak ada ngefek apapun. Jadi jangan pernah mengancam Allah gitu. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini kalimat yang ayat 16. Iya sa'yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nek Allah murka, bisa aja mudah Allah singkirkan kamu semua. Dikasih orang yang baru. Makanya nek manusia itu diciptakan kok kemuaki kemlindi, nek seponeh nyekel botol ciu ngono mlaku kaya piye ngono lah. Kesandung jungkel mata ketemu sing iki tadi, alah. Dikeplekke ruwe nanti keplekke. Kemudian dikatakan wadzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu buat Allah itu mudah karena Allah itu maha perkasa. Makanya ya Allah, saya denger ini yang macam nanti kamu cari Fatir ayat 12 atau Fatir ya, nanti yang baca Salman Utaibi jenengan rungokke atau nek video jenengan tonton karo buka Quran terjemahan. Insya Allah nek hati jenengan masih baik, insya Allah kudune lho ya nangis. Kudune. Di samping memang suaranya bagus itu. Nah, maka di sini katakan kembalikan hambaku di bumi copo. Al-fajir orang jelek pun masih disebut hambaku. Fa inni wa'atuhum anni minha. Karena aku sudah berjanji sama dia. Mereka dulu diciptakan darinya, khalaqtuhum. Wa fiha uidum, dan nanti tak kembalikan ke situ. Wa minha ukhrijum taratan ukhra, dan nanti tak bangkitkan lagi, tak kembalikan lagi mereka dari situ. Fayarma biruhihi hatta taqa'a fi jasadi, kemudian dilempar. Bosoku tadi dikeplek ya. Jadi dari langit dunia, di mana kata sebuah hadis itu, dalam sebuah hadis itu disebutkan antara dunia dan langit pertama itu jarak 500 tahun perjalanan. Jadi rohnya ini sempat naik 500 tahun perjalanan sampai gerbangnya langit 1 ini loh. Tapi ditolak, bar kuwi kon ngeplekke gitu kan. Summa qara'a, kemudian Nabi mengatakan wa may yusyrik billah faka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu at-thair au tahwi bihi rih fi makanin sahik. Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang mempersekutukan Allah, berarti si fajir ini yang dicontohkan ini adalah orang musyrik, bahkan seakan-akan dia jatuh dari langit, jatuh sambar burung, terus diterbangkan angin sampai tempat yang sangat jauh. Jadi kondisinya terombang-ambing karuan. Tapi tetap nanti endingnya kembali ke kuburan. Jadi posisi dicabut di rumah atau di rumah sakit, posisi dikembalikan ruhnya sudah di kuburan, gitu kan. Nah, fata'tihil malaikatu fayaqulu man rabbuk, kemudian didatangi malaikat dan berkata siapa Tuhanmu. Nanti dalam riwayat yang lain malaikat yang bertanya ini datang ketika pengantar terakhir sudah pulang. Suara sendalnya sudah hilang, datang malaikatnya gitu. Ning niku yo terus aja diplesetke kaya saya tagil sirat meneh. Saya tagil sirat bilang katanya makamnya Gus Dur itu enggak pernah didatangi mungkar nakir. Karena ziarah itu tidak pernah berhenti. Itu juga salah ya. Statement kayak gitu salah. Karena ini
barang gaib yang nggak bisa dikarang-karang gitu ya. Artinya setiap jiwa yang ada di kuburan tetap akan didatangi. Walaupun misal bener nih yang kunjung ini nggak mandek-mandek, tapi saya punya pikiran mesti pas adzan ya mosok ora leren. Mesti kan leren, raketan sejam, 2 jam mesti leren. Nah, di situ bisa jadi datang. Jadi nggak kemudian terus enek wong sing nggak didatangi mungkar nakir, nggak mungkin, mesti ada. Kemudian fayaqul, kemudian ketika ditanya man rabbuka, jawabannya la adri, aku ndak tahu. Senajan dulu itu sudah latihan, sudah ngaji, atau pernah ngaji, atau pernah krungu, jawabannya ya tetap aku ndak tahu. Apa meneh sing sinau tadi itu lho. Mama Gufron, Pancasila, terus Kiai Fulan, Hasyim Asari, terus baru Abdullah Al-Haddad, ya, itu tok saya meneh tambah karu-karuan. Kenapa? Ayatnya tadi yang dikutip Nabi, wa may yusyrik billah. Siapa yang berbuat kesirikan? Jadi nek wis celukane kan kudune jawabane Allah kok dijawab menungso, itu kan udah kesirikan sebenarnya. Makanya ndak akan bisa jawab la adri. Apalagi nanti ada sing ngomong. Nah, jadi ada pembantunya seorang Habib yang dia kenal sama Habib itu. Terus Habib itu tahu orang ini, ya, pasti kabari mati, diparani gitu kan. Parani kayak kepreane didelesepke ning gone kafane itu loh. Man, ntar lu kalau ditanyain malaikat munkar nakir nih jawabannya nih, contekannya udah gua kasih ke lu. Ini ngono kuwi. Wis ngarang-ngarang wis. Pokoknya hati-hati sama orang-orang aneh itu. Wa yunadi munadi minas sama an qad kadzdzaba fa afrisuhu minan nar wa albisuhu minan nar wa aruhu manzilahu minan nar. Maka penyeru dari langit berkata, orang ini sudah dusta. Maka bentangkanlah hamparan dari neraka, pakaiannya kasih dari neraka, lihatkanlah tempat tinggalnya di neraka. Fayadiku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya kan orang sing baik tadi diluaskan, ini disempitkan sehingga tulang rusuknya saling bertindihan. Tulang rusuk itu kan gini toh, saling bertindihan itu berarti diperemek gitu sampai gini, gitu. Terus jenengan terus bayang iki berarti engko tak duduk tulang rusuknya ngono ora gitu. Jadi iki alam gaib. Roh tulang rusuk yang mana? Yang si roh itu gitu. Berarti roh itu wallahu alam bentuknya ya kaya menungso itu, tapi dalam bentuk roh. Kemudian wayati rihuha wa harruha. Hamparannya dari neraka udah dapat, terus dialirkanlah bau dan panasnya. Fayaf'alu bihi dzalik, kemudian hal itu dilakukan kepadanya, wa yamsulu lahu rajulun qabihul wajhi qabihu thiyab muntinurih. Kemudian muncullah orang yang mukanya jelek, pakaiannya jelek, baunya enggak enak. Kemudian orang itu berkata, absyir billadhi yasuka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Dadi sing wong elek-elek iki mau ngomong, iki lho dina iki, dina sing bakal menyusahkan kamu, dan ini sudah dijanjikan ning kowe ora percaya. Kon leren mendem megah, leren main megah, leren nakal megah, ya saiki iki lho entuk-entukanmu. Wa yaqulu, orang ini pun jawab, man anta, kowe iki sapa? Wa jukal wajhu yubasyiru bisyar. Nah, ndelok bentukmu mesti kabare elek itu. Fayaqul, kemudian dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku ki perbuatanmu yang jelek, mendemmu, mainmu, zinamu, tolong jupukmu, korupsimu, kedolimanmu, ketidakαμanahan kamu, apapun. Wa huwa yaqul, kemudian dia berdoa, Rabbila taqumis sa'ah, ya Allah, jangan pernah lagi datangkan engkau datangkan kiamat. Jangan. Berbeda sama orang baik tadi, minta disegerakan kiamat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka pelajarannya adalah satu, jawabannya jelas, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Maka untuk bisa menjawab ini, apa tadi yang dibilang, yaitu saya membaca kitabullah, kemudian mengimani dan membenarkan. Dapat dari mana? Majelis ilmu. Nah, yang enggak melakukan itu, dia enggak akan bisa gitu. Makanya ini bukan soal latihan man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka, tapi benar-benar belajar, mengimani, mengamalkan gitu. Nah, cuma didapat di majelis ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, dengan akhirnya dengar dari hadis ini statusnya itu sahih dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Bahwasannya roh itu berarti di mana? Di kuburannya, ya, di tempatnya, di badannya. Di situ.
Jadi ndak kemana-mana. Jadi ra enek gentayangan ki, ra enek dadi pocongan gendero ra enek. Nek tenan jenengan pernah melihat itu setan berarti, bukan orang sing mati itu. Lah, lah bentuke padha ki, kuwi kaya kancaku kae. Jenengan nek gelem niteni ngamatke tenanan, nek memang tenanan jenengan ngerti si temen jenengan dalam kondisi hidupnya, itu nanti mesti enek bedone. Entah kupinge rada dawa, entah matane rada piye gitu kan. Entah mungkin sikile drijine ora 5 gitu kan. Pokoknya ada kondisi di mana setan itu ndak bisa meniru plek ciptaan Allah. Secara umum mungkin bisa, tapi dalam bagian-bagian tertentu, tapi ini beda-beda. Ini nek jenengan bener-bener kenal, dititeni mungkin jenengan akan tahu, oh kancaku ki yo secara bentuk ngene, ning kupinge ra ngene kok mbiyen kok kupinge biasa kok ora tok munggah ngene gitu kan. Atau mungkin gede kupinge, atau mungkin apalah malah ra ndek kuping. Ah ya. Bukan. Jin koren tidak pernah menampakkan diri. Nah, makanya nggih pelajarannya itu. Jadi nanti nek jenengan dicocoke karo kebiasaan sebagian orang, nek Ramadan itu terus gawe apa pancen, nah, gawe panganan-panganan seneng orang mati katanya nanti balik pas Ramadan atau apa kayak balik pas malam Jumat, ya itu tidak ada. Semuanya mereka di situ. Nah, pengecualinya adalah orang yang mati syahid. Dia waktu naik ke langit ke-7 tidak diizinkan untuk balik, tapi ditaruh di burung-burung yang berwarna hijau. Mau rasa bayangke itu apa? Warna hijau ki apa jenenge? Tetak hijau, lavet ora. Sepeda. Nah, burung-burung berwarna hijau itu punya tembolok, apa ki perut. Nah, mereka tinggal di situ, ruhnya ditaruh di situ. Nah, burung itu berterbangan dari surga satu ke surga yang lain. Jadi gini, jenengan pengen bayangke gini. Langit ke-7, nah, di atasnya itu ada lautan, di atasnya lautan itu ada arsy Allah. Nah, di atas langit ke-7 itu juga ada surga-surga. Di antara langit ke-7 dengan lautan itu ada surga-surga semebar koyok bintang-bintang. Nah, di bawah arsy Allah itu ada sarang-sarang burung-burung itu. Berarti sarangnya kayak walet. Lu alam aku ya ora ngerti bentuknya piye. Yang jelas dikatakan sarangnya dari emas. Nah, burung-burung berwarna hijau itu, disitulah diletakkan ruhnya orang-orang yang mati syahid. Mereka akan berterbangan ke surga satu dengan yang lain. Mereka wis ngecek dhisik timbang jenengan. Nah, sampai mereka itu ketika ditanya, "Kowe pengen apa?" Penjalukane aneh, unik. Apa? Pengen hidup lagi, berjuang lagi, mati lagi. Nanti ke sana pengen hidup lagi, berjuang lagi, mati lagi. Coba. Tapi enek pengecualinya. Apa kata Nabi? Nabi pernah melihat langit dan mengatakan, Subhanallah man nazala minat tasdid, maha suci Allah, yang turun ini kabar yang mengerikan. Kata Nabi apa? Ada orang yang mati syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus habis itu hidup, berjuang, mati syahid, terus minta mati, terus minta hidup, dihidupkan lagi, mati syahid, sampai 3 kali mati syahid. Tapi dia punya hutang, maka itu nggak akan bisa membuat dia masuk surga sampai utangnya lunas. Angel juga, makanya walaupun mati syahid gitu, PR karo menungso tetap dirampungi. Apa meneh orang mati syahid, walah tambah oke meneh ceritanya. Nah, maka burung-burung ini makan makanan dari surga, minum minuman dari surga, terus begitu udah kenyang balik lagi ke sarangnya. Nanti besok gitu lagi sampai hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat sudah nunggu duluan. Dia nggak ngelewati. Nah, kita kan bangkit dari kubur des gitu kan. Terus habis itu antri ya toh, hisab, mizan, telaga, sirat wis ngenteni ning ngarep pintu surga gitu. Gitu. Jadi sudah aman gitu. Tapi enten tapi ini mana? Mati syahid sing bener. Ah, bukan sing sak-sake tiba-tiba kesel aku urip dhewean golek ransel disani mercon gitu. Meh ning ndi, Pak? McDonald gitu. Ora kuwi gitu kan. Meh ning ndi Starbucks ora kuwi gitu. Meh ning ndi golek polisi ditembaki, bukan itu. Wes, ayo. Silakan jenengan duwe ilmu apa tok kae, ayo kita diskusi. Ndak, bukan itu. Mati syahid yang bener itu nggih ngeten iki, jenengan berjuang membela agama kayak gini, istiqomah di majelis ilmu. Kok misal kayak sing tak kita dulu Ustaz Hanif tadi lho. Lagi lewat tiba-tiba enek wong dolanan celurit kena gulune misal mati itu mati syahid kena gitu. Makanya Nabi kan mengingatkan man salaka tariqan yaltamisullahu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Berangkat ke majelis ilmu Allah mudahkan jalan ke surga. Artinya apapun yang terjadi ketika jenengan berangkat niatnya majelis ilmu,
Itu akhirnya jenengan berangkat berjihad. Ketika jenengan duduk di majelis ilmu, bimanzilatil mujahid, itu manjilahnya orang yang jihad. Di mau Mas Yuli karo ngantuk senderan merem atau digugah mati syahid gitu kan. Mung tinggal mau diutang ora gitu. Penting kuwi yo untuk diperhatikan loh. Jangan digampangke, penting itu. Makanya kan saya pernah ngajari toh, nek duwe utang iki nek emang ra iso nyaur, paling gampang iki parani wonge terus ngomong ngapunten kula ora ndedit mangke iklaske nggih gitu. Lah apa yo gelem iklaske, lah barangkali wonge khilaf nggih ngono kan ya wis ikhlas berarti. Tapi nek ora yo memang sak pasti nek utang nyaur toh. Tapi nek ra nek omongan la kalam wala salam itu kan ya iki yo angel meneh iki gitu kan. Makanya tetap perlu ditanyakan itu. Barangkali wong khilaf. Ya wis Mas ikhlas. Alhamdulillah ikhlas siji, sik kurang 35 neh gitu. Lah oke kok agar wong ditembungi. Ning kantor tuh enek lho, anggar ketemu enek karyawan anyar atau pindahan anyar itu langsung jadi sasaran. Makanya begitu ada CPNS baru itu hampir 15-an anak dia enggak salah. Itu saya suruh briefing toh. Itu langsung tak tulis ning nggon whiteboard ning nggon layar itu PowerPoint itu. Lala wonge enek ning sebelah ruangan. Jadi nek aku pakai mic gini nanti orangnya denger. Tak tulis. Kalau ada yang nyari pinjaman, hati-hati. Saran saya jangan dipinjemi. Aku belum nyebut jeneng. Tapi mereka kemungkinan akan mengidentifikasi itu siapa. Tapi kalau kamu mau ngasih, maka pastikan itu bukan ngutang, ngasih aja gitu kan. Biar kamu ya ora kepikiran nek dadak ngenteni untuk disaur karena wongnya wis wegah nyaur gitu. Terus baru kan sing ngajung, saya udah kena 200. Padahal aku belum nyebut jeneng. Gitu. Makanya nggih, ini PR buat kita ya. Islam itu gak cuma soal akidah yang lurus, gak cuma soal ibadah yang baik, tapi juga muamalah juga harus benar gitu. Dan saya tadi siang di balai kota itu saya ngomong gini, mimbar apa namanya, mimbar duhur, setengah 10 ya. Jadi saya ngomong gini sama di balai kota ini, saya bilang gini, ada sebuah seminar yang diadakan oleh seorang profesor dari Turki. Beliau mengatakan kenapa ya negara dengan tingkat religiusitas tinggi justru korupsinya sangat tinggi ya. Lalu dalam seminar itu beliau mencontohkan, contohnya adalah Indonesia dan Maroko. Nah, dalam pembahasan beliau menyimpulkan dengan kajiannya jurnalnya, kesimpulannya adalah karena ustadznya, dai-nya, ulamanya jarang menyampaikan tentang haramnya korupsi. Rata-rata yang menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat dan seterusnya ini. Ya ini nggak salah juga, cuman harusnya ada yang menyampaikan yang lain. Maka saya sampaikan di situ tadi siang bahwasanya, maka saya nggak mau nanti di akhirat nanti saya ditanyai soal itu dan saya nggak bisa jawab. Makanya bismillah Pak, para hadirin sekalian, ini kan saya mohon izin nanti saya ngisinya di sini soal itu, soal bagaimana menjaga amanah, menjalankan pekerjaan dengan amanah termasuk korupsi dan seterusnya. Jadi saya udah beriltizam berusaha untuk punya niat, punya tekad untuk menyampaikan itu di mereka gitu. Dan udah tak siapkan 100 judul. Jadi nek misal saya jatahe sebulan 2 kali, nek 100 judulnya kira-kira sekitar 6 atau 7 tahun lah itu baru selesai gitu. Kuwi nek ra izin. Sok-sok ngerti-ngerti pas donge suruh ngapain gitu ya, itu berkurang lagi. Oke, cukup. Ada yang mau nanya? Gak ada? Wis, kamu mau nanya apa, Dek? Bocil ya ini melek. Mas Rano, mau nanya kah? Apa, Dek? Tanyalah. Bro, ambil dibagikan tuh minumannya, snacknya. Monggo. Pertanyaannya langsung menohok gitu. Jadi gini deh, ya itu bagian dari ibadah. Nah, Nabi mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak pernah kami contohkan maka itu tertolak atau tidak punya pahala. Maka ya kalau jenengan mau mengamalkan atau beribadah tertentu ya pastikan jenengan punya dasar. Udah itu aja. Artinya PR jenengan kalau mau mengamalkan itu ada enggak landasannya. Nek enggak ada yo enggak usah, nek ada ya silakan. Gitu. Saya pernah disuruh mimpin acara kayak gitu di kantor. Nah,
Lalah ya karena aku ora tau mimpin toh, aku nggak mau. Tapi aku hadir untuk mendoakan. Nah, delalah didatangkan pemimpin dari tempat lain. Nah, didatangkan pemimpin dari tempat lain, bener sesuai yang tak bayangke, mesti ada tata cara urutannya tertentu. Bener itu di urutannya ngene. Itu di situ aku wis iki nek tenan aku mimpin aku nggak bakalan iso itu kayak gitu. Nah, padahal urutan itu ndak saya dapatkan di kitab fikih. Saya kan ngajar kitab fikih di beberapa masjid itu beda-beda, ada yang Bulughul Maram, ada yang Minhajul Muslim, ada yang kemudian kitab apa namanya? Nggih pun Mas. Ada lagi kitab Umdatul Ahkam, Safinatun Najah. Nah, itu enggak saya dapatkan itu. Ada Madarijus Salikin. Terus ada lagi Matan Abu Suja, itu enggak ada kayak gitu. Beda kayak kita ngomongin Jumatan itu ada urutannya di kitab fikih itu, atau sholat Id ada urutannya. Nah, itu enggak ada yang kayak gitu. Makanya ini aku tenan kon mimpin aku rasa sanggup ra iso. Karena ndak pernah nemu urutannya. Bareng tak tekoke iki kok iso urut kene-kene ndi? Jawabane, lah kuwi enek buku tahlilan ngono iki. Wah, ini dadak ning Budi Sudari. Padahal tak sebutkan tadi kitab-kitab fikih besar-besar, ada Al-Wajiz itu juga ndak ada kayak gitu. Makanya kita tadi itu saya bilang, nek memang jenengan punya landasannya silakan. Artinya saya ndak akan gimana-gimana, tapi nek ndak ada ya saya pun ndak mau gitu. Tapi nek jenengan punya landasannya, guruku ngomong iki ayatnya hadisnya monggo lah, silakan itu pilihan gitu ya. Nggih sami-sami. Ada lagi? Monggo Mas Yuli. Takbiratul Ihram, betul. Kan saya melihat itu di Iran itu sholatnya kok. Ya, itu madhab mereka orang Syiah. Jadi ya itu mereka merasa atau berkeyakinan ada dalilnya dan caranya ngono ya sudah. Nah kita madhab 4 itu nggak gitu ya sudah beda berarti. Tapi akan di waktu gimana ya? Di Madinah ada yang Ya itu sebagian madhab Malikiyah gitu. Pokoknya gini loh, kita dalam praktek beragama kalau memang ada dalilnya silakan. Apalagi fikih ya, fikih itu memang benar-benar ada khilafiyah kok. Fikih itu ada khilafiyah. Makanya gini, saya selalu nyontohkan gini. Gini, Allahu Akbar, gini sampai dada atau di telinga, itu dua-duanya ada dalil. Nah, begitu kembali, baik yang gini maupun gini, kembalinya itu sama, gini. Nah, tapi ada sebagian orang yang diubengke. Maka tadi duwe dalil ora, nek enek ya silakan, nek ra enek ya aja. Ada juga nanti orang sing ditaruh sini tangane. Nah, yang mubeng tadi alasannya ben tangan-tangan dhisik nyekel ati. Nah, engko nek sing miring alasannya ben tangane gojek atine. Nah, ini kalau enggak punya dalil bukan khilafiyah namanya. Ngawuriyah, berarti ngawur wisan. Tapi nek ada dalilnya ini dan itu khilafiyah. Jangan tinggal milih, ini boleh. Gitu. Enggak apa-apa, itu juga ada. Jadi dalil tentang meletakkan tangan di di dada itu tidak sampai pada derajat sahih. Sehingga tidak ada satu dalil pun yang istilahnya menetapkan dengan ketetapan yang qot'i harus begini, harus begitu gitu. Jadi boleh. Nah nek ndelok sing ning dodo ya serasa dadak gimana dan ndelok yang di perut ya enggak usah piye-piye dan gitu. Nah, itu ndak ada, kayak gitu ndak ada. Iku ya mau mumet ngutang wong 35 mau. Tanggal 2. Yang menerjemahkan setelah Ruko. kan ada yang kembali. Ya, itu khilafiyah juga. Jadi sebagian ulama madzhab itu berpendapat kembalinya tangan adalah pada posisi semula. Semulanya kan gini toh. Sebelum rukuk tadi kan di dada atau di sedekap lah gitu kan. Nah, maka begitu sami Allah liman hamidah, ada sebagian ulama yang kembali seperti itu. Itu yang kayak gitu tuh Syekh bin Baz yang saya tahu ya. Tapi kayak Syekh Albani lepas gitu kan. Gitu. Itu khilafiyah enggak apa-apa. ini oleh orang ini oleh. Wow. Enak mana yang mirip gitu Mas. Jadi Allahu Akbar. Jadi dia kecil gitu. Allahu Akbar terus nganggo ngene.
Ngono kuwi lho. Kayak Dragon Ball Kamehameha. Us gitu. Nah, di Iran itu berarti Allahu Akbar ya gini saya. Ya itu juga aneh itu. Jadi dia juga Pakai takbir. nek posisi dari sujud ke duduk, dia tuh ngangkat tangan Allahu Akbar gitu. Itu ya, pokoknya itu jadi gini, dalam ahlu sunnah itu mazhabnya cuma 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mereka madhab kelima, Ja'fari. Nah ini kita nggak ngakoni itu. Ya, mereka mengikuti Ja'far Shadiq katanya. Jadi mereka itu imam gini, iku digawe rodok rendah. Jadi didudukke meduk 2 atau 3 tingkat ke bawah. Jadi imamnya ketok gundule tok. Jadi cara pas sujud sisan mati garek nguruki. Nah, nek kita imam itu sejajar atau Nabi pernah meraktekkan naik mimbar. Ning mimbar Nabi gak kayak gini undang-undangan. Fungsinya naik mimbar adalah untuk biar dilihat ke belakang, biar dicontoh. Makanya kemarin ada seorang ustadz kan mimpin sholat Id di Jalan Setiabudi Gilingan itu. Karo panitiane kan itu kumpulan beberapa masjid, wis digaweke panggung, ora gelem. Alasane imame ora itu munggah panggung. Lah aku ditekoki ya dek sing salah. Nabi aja pernah naik ke mimbar. Aku meneh wis dicepake kan mesake ngelake sing nyepak. Ngerti ngono ora dicepake gitu. Goleke sajadah situk lak wis gitu. Wis dicepake jenenge digaweke panggung iki berarti kan ya wis ling nata kan ya wis luar biasa. Jadi di Solo itu yang kayak gitu tuh di sono sak kidule Dokter Un itu sepanjang jalan itu sama Gilingan itu yang tempatnya wong mangkal-mangkal. Ketinggiannya ada batas gitu. Nggak ada. Ya itu kan fungsinya biar kelihatan ke belakang. Yo maksudnya yo wajar wae lho, maksudnya yo ora terus sedure omah ngono yo ora gitu ya. Ya kira-kira nek 60 sampai 1 meter udah cukup lah. Kan jamaahnya kan memanjang toh, jadi ke belakang tuh kelihatan gitu. Gitu. Ada lagi? Cukup? Mas Royhan. Nah. Saya kemarin pernah dengar ulama Arab, Yeah. katanya diseramai kebiasaan orang Indonesia yang buruk itu ini membaca Al-Fatihah ketika orang meninggal, terus kejahatan apa seringnya Al-Fatihah katanya buruk. Ya, jadi gini Mas. Prinsipnya gini. Kalau ada dalilnya silakan wis ngono wae. Nek enggak ada yo enggak usah gitu. Jane ngono jane. Nah, ini kan kadang kita itu terus nganggo perasaan, bukan nganggo dalil, nganggo perasaan. Al-Fatihah kan iki pun banyak faedah. Iku pas meh ngene Fatihah sik, ngene Fatihah sik. Ngene Fatihah sik nek perlu mangan wae bismillah tok jane dalile. Ngono gen afdol Fatihah sik nganggo rasa gitu loh, bukan nganggo ilmu gitu. Nah, akhirnya ya itu tadilah jadinya kayak gitu. Padahal yang terbaik itu ya sesuai praktek Nabi aja lah gitu. Dan itu sudah terbaik. Makanya saya kadang tuh ada orang bilang gini, ya saya juga prihatin ngomong ulama besar Mesir. Beliau ngomong gini, kalau dalam tasahud itu kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sesuai dengan sunnah, iya. Tapi nek kita tambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka itu lebih beradab. Ketoknya kalimatnya bagus, tapi pertanyaannya saiki, sing nyuntui Allahumma sholli ala Muhammad kuwi sapa to? Nabi kan? Pertanyaannya, ulama ini sama Nabi lebih beradab mana gitu. Nabi lah, jelas ayat mengatakan wa innaka la ala khuluqin adim. Artinya nek kita nyontoh Nabi sekali lagi dalam praktek sholat tuh ya. Sesuai apa yang dikatakan atau dicontohkan Nabi. Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholat to kaya kowe ndelok aku sholat. Ya berarti nek Nabi nyontoni Allahumma sholli ala Muhammad, ya udah kita ikuti itu aja. Bukan jangan terus ditambahi beradab dan enggak beradab. Tapi nek dalam konteks jenengan ndak sedang sholat, jenengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, enggak apa-apa, enggak sedang sholat tuh ya. Tapi nek ning sholat, ya kita ikut Nabi. Nabi bahasane solu kama ra'aitumuni usolli. Sholat to kaya kowe ndelok aku sholat. Udah. Clear ya? Jadi memang agama itu seperti itu gitu. Nah, bisa enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad di luar sholat tapi begitu dalam sholat ya sesuai contoh Nabi aja gitu.
Ada lagi? Cukup? Ngacung apa mah? Dilatih jangan. Oh gitu. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa kita tutup doa karena udah malam, kita doa yang pendek-pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin belum habis. Anu ya, tas-tasan ya. Belum saya tes ya dari ya. Tapi ini baterai tas-tasan nggih.